Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Jadi kita hari ini kedatangan Mas Dipan, yaitu Senior Qualitative Research Manager di Cadence International. Nah, Mas Dipan ini memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang qualitative research di perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional sebelum akhirnya beliau join dengan Cadence di tahun 2019. Nah, research yang pernah dilakukan Mas Dipan ini beragam banget, mulai dari brand health, consumer journey, user experience, customer satisfaction, product development, dan lain-lain. Nah, di sini udah ada nih Mas Dipan ya dengan kita. Halo Mas Dipan. Halo semua, selamat sore. Sore juga Mas. Apa kabar nih Mas Dipan? Baik Mbak Kuni apa kabar? Ya. Baik juga, Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga baik-baik semua ya kabarnya. Nah Mas Dipan ini masih WFH atau udah ngantor nih Mas? Kita masih WFH Mbak. Dari awal WFH. kita masih WFH. Ke kantor hanya kalau ada kebutuhan aja. Dan kalau sekarang nih, sejak PSBB kedua, kalau kantor harus punya surat tugas. Kalau nggak punya surat tugas, nggak boleh ke kantor. Oke. Ya untuk jaga-jaga juga ya, daripada kenapa-napa. Nah mungkin dari Mas Dipannya boleh langsung dimulai aja. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, sekali lagi tadi aku Dipan. Aku kalau di riset itu kan banyak sekali bidangnya ya. Nanti kita akan bahas tentang riset banyak. Cuman kalau aku itu banyaknya lamanya pengalamannya di kualitatif. Yang pertama adalah a glimpse of research in general. Jadi sebenarnya kalau riset itu menurut aku adalah menggabungkan antara clients dan consumers. Clients itu apa sih? Clients atau users ya. Kalau di sini misalnya Mbak Kuni adalah bagian dari tim riset atau teman-teman juga ada bagian dari tim riset, itu biasanya adalah ngurusin users itu request-nya apa. Jadi apa sih kebutuhannya klien atau users itu ada dari tim marketing, ada tim brand, ada bisnis gitu ya, ada new product development dan lain-lain. Pernah juga kita ngerjain misalnya untuk bagian HR gitu, tergantung sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian consumers atau targeted segment. Nah, di sini ini consumer itu siapa sih? Targeted segment itu apa sih? Ya, tergantung produknya dan jasanya kita masing-masing ya. Apakah bisa kita lihat dari demografinya seperti apa, usianya gimana, kemudian sosial ekonominya seperti apa, kemudian apakah dia itu orang yang emang orangnya sudah digital, yang sangat savvy, atau orang yang misalnya ya masih konvensional atau masih non-digital. Kemudian attitude towards certain behavior juga, dan juga misalnya ada user dari spesifik produk. Misalnya kalau kita ngomongin soal Astra Digital ya, orang-orang yang pakai misalnya cari parkir gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang di industri otomotif ya berarti kan ini adalah orang yang menggunakan brand kita, atau mungkin lebih spesifik lagi orang yang menggunakan Toyota Innova atau orang yang menggunakan Honda Beat gitu kan. Oke, kemudian ada juga nggak cuma clients produk, tapi juga competitors produk. Kita bisa juga paham bagaimana misalnya kita untuk bisa nge-grab nih, gimana cara bisa bikin switch orang dari yang tadi dia pakai Honda pindah ke Toyota. Gimana caranya kita mempelajari apa sih sebenarnya barrier-nya mereka supaya mereka tuh akhirnya bisa mau pakai produk kita. Dan juga ada namanya psychographic. Nah, psychographic ini sebenarnya adalah ngelihat bagaimana lifestyle-nya orang. Jadi riset itu apa sih? Nah, riset itu di tengah. Jadi riset itu pertama adalah dia translating. Translating apa sih? Menerjemahkan apa yang jadi kebutuhannya klien dalam hal informasi, pertanyaan ya, kemudian insight atau kondisi, dan kemudian ditranslate dalam set of modules gitu, dalam pertanyaan-pertanyaan, dalam questionnaires yang kemudian kita akan tanyakan pada spesifik target. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya kita translate balik, kita interpreting balik dari apa yang consumer katakan, insight-nya kita dapat, jawaban mereka, feedback-feedbacknya, itu kita buat jadi suatu yang important, jadi insight yang penting, jadi findings yang penting untuk kita kembalikan lagi di kacamatanya klien atau users kita. Kemudian nih ada pertanyaan biasanya ya, research gitu kan, buat apa sih, buang-buang uang aja biasa itu kalau misalnya kita mau bikin riset tuh pasti dipertanyakan tuh sama orang finance kita atau sama bos kita, seberapa perlu sih riset itu. Jadi ini aku coba menjawab sebenarnya riset tuh nggak cuma buang-buang uang aja sih sebenarnya ya. Riset itu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah riset itu adalah portraying current conditions untuk bisa tahu proyeksi kita ke depannya gimana, bisnis kita ke depannya. Jadi kita ngelihat bagaimana sih kondisi sekarang itu adalah orang-orang mandang produk-produk kita, brand-brand kita kayak gimana sih? Apakah masih positif sebelum-sebelumnya? Apakah masih misalnya Honda masih dianggap yang terbaik dan yang paling ngirit misalnya? Atau misalnya
di kategori lain misalnya apakah orang-orang itu juga masih suka pakai produk kita gitu. Dan juga kita pengen lihat bagaimana kondisi produk kita dibanding sama kompetitor. Jadi misalnya contoh, seberapa banyak sih orang yang tahu top of mind kalau merek kalau misalnya kita ngomongin kategori mobil itu adalah tahu langsung sebutnya apa sih, Toyota, Daihatsu, Isuzu atau yang lain gitu kan. Jadi kita bisa tahu apakah kompetitor disebut lebih banyak dibanding kita. Apakah orang lebih aware lebih duluan dibanding kita. Sehingga kita tahu PR kita ada di mana. Itu kita sebut sebagai portraying current conditions. Di beberapa klien itu biasanya sebagai part of KPI. KPI dari company-nya, KPI dari bisnisnya, KPI dari tim marketing misalnya. Contoh, misalnya mereka punya target brand awareness saya harus meningkat 10% dibanding tahun lalu dengan segala macam usaha yang saya lakukan. Nah, itu adalah part dari part dari KPI. Atau misalnya customer satisfaction index saya itu sekarang saya targetnya 9 gitu. Kemarin itu 8,5, saya mau naikin setengah poin. Berhasil nggak seperti ini? Jadi itu adalah part dari KPI yang buat nunjukin bahwa sebenarnya kita sudah melakukan usaha dan kita melakukan adanya improvement. Berikutnya adalah riset itu adalah managing risk. Nah, maksudnya managing risk itu apa sih? Jadi kalau kita nggak melakukan riset, bisa jadi nanti kita boncos lebih lanjut gitu. Bisa jadi kita rugi lebih lanjut. Contoh, misalnya kita ada new product development. Nah, kita mesti tahu nih produk yang kita mau bikin ini itu adalah orang-orang suka atau enggak. Kemudian orang-orang suka dan apakah produk ini dianggap lebih baik sih daripada produk yang mereka sekarang. Dan apakah produk kita bisa mensubstitusi atau bisa menggantikan produk yang mereka pakai sekarang. Dulu pengguna Yamaha nih, gimana caranya supaya dia bisa pindah jadi pakai produk kayak kita, pakai Honda gitu. Berikutnya adalah tentang konsep tes. Konsep tes kalau kita mau bikin sesuatu kita cek dulu konsepnya, konsep suka nggak? Kalau nggak suka, apa yang mesti kita lakukan supaya orang ini lebih baik, ini lebih relevan. Produk ini, kita misalnya bikin produk, mau keluarin produk mobil baru misalnya. Kita cek dulu misalnya kebutuhannya, apakah orang-orang ngelihat modelnya udah oke belum nih, fitur-fiturnya udah oke belum ya, gitu. Kemudian juga communication check, sebelum kita tayang nih di digital, atau sebelum misalnya kita tayang di TV iklannya gitu. Nah, kalau kita investasikan biaya begitu besar, kalau ternyata iklan kita nggak dipahamin seperti bagaimana? Kalau ternyata iklan kita tidak menarik bagaimana? Jadi memang itu adalah salah satu gunanya riset. Itu juga untuk managing risk. Berikutnya adalah new opportunity. Nah, jadi kalau bisnisnya kita seperti ini aja pasti ada saatnya nanti kita stagnan. Nah, riset itu dengan kita memahami konsumen, kita bisa tahu new opportunity-nya. Kita bisa stretch brand ke arah mana, kita bisa stretch produk ke arah mana, kita bisa stretch kategori ke arah mana, kita bisa mencari what spaces gitu ya. Jadi apa sih yang sekarang jadi kebutuhannya konsumen, tapi saat ini belum banyak digunakan oleh orang lain. Kemudian juga kita bisa cari new business, new approach, atau new features. Misalnya kalau kita ngomongin soal perusahaan yang tech based kayak seperti Astan Digital. Berikutnya, kapan sih butuh research? Mungkin teman-teman udah familiar juga dengan namanya konsep product life cycle atau brand life cycle. Jadi biasanya di sini pada saat kita baru launch, kita akan terus naik, kita posisinya ada growth, kemudian nanti kita mature, dan lama-lama kita decline. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih kita butuh research? Jawabannya adalah di semua tempat sebenarnya. Jadi di bagian awal misalnya pada saat development, kita butuh riset nih pertama kali, kita mesti tahu sizingnya. Ini kuenya ada nggak sih buat kita melakukan riset? Ini ada cuannya nggak sih di sana gitu ya? Kemudian kita cek usage, attitude, and image. Kita pengen lihat setelah itu, oke, jadi yang di market ini ada brand apa aja, mereka penggunaannya seperti apa, orang positif atau enggak sih sama mereka, terus image-nya seperti apa ya gitu ya. Ada namanya segmentation, targeting, sama positioning. Setelah kita lihat kondisinya pasar seperti apa, akhirnya kita bikin, oke, kita pengen tahu deh segmennya ada apa aja sih. Kemudian dari situ kita target yang mana yang jadi target kita. Setelah itu kita cari tahu, oke, dengan targetkan ini kita harus memposisikan produk atau brand kita seperti apa ya, produk maupun misalnya kalau untuk pack test atau UX test atau logo atau brand name test, bahkan kadang-kadang juga kita pernah melakukan itu untuk ngecek apakah namanya sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah monitoring. Nah, di sini nih pada saat kita udah mulai tumbuh dan kita masih menuju ke maturity, kita harus terus monitoring. Apa sih monitoring? Adalah brand performance study kita seperti apa. Balik lagi ya, kalau teman-teman juga pasti monitoring internally ya, bahwa kita juga bisa ngelihat gimana sih salesnya sekarang ini,
penjualan naik berapa persen gitu kan, volumenya naik berapa persen. Nah, selain yang data internal ya kita juga ada kan sebenarnya di research gitu. Mungkin teman-teman kenal istilah namanya brand health atau brand equity. Kemudian ada namanya misalnya mystery shopper untuk ngelihat apakah sebenarnya service atau SOP kita jalan yang kita punya itu berjalan baik atau enggak terkait dengan frontliner kita. Kemudian juga ada ad evaluation baik dari bentuknya TVC, digital atau OOH. OOH itu out of home ya, maksudnya kayak billboard dan segala macam. Itu semua bisa kita lihat, bisa kita evaluasi seberapa efektif sebenarnya gitu ya. Bisa juga untuk branding evaluations. Orang itu sebenarnya itu yang kita bikin tuh dipakai nggak sih? Dilihat nggak sih? Dibaca nggak sih? Dan kemudian setelah itu mereka paham nggak sih isinya apa gitu kan? Dan impact-nya apakah mereka meningkatkan keinginan mereka mau beli produk kita atau enggak. Nah, ini juga sebenarnya juga customer satisfaction survey. Seberapa sih orang puas sama produk kita? Seberapa sih orang loyal sama kita? Kenapa ini penting? Karena kalau produk kita udah mulai orang-orang kurang puas dan produk kita orang-orang sudah mulai tidak loyal dan tidak mau merekomendasikan produk kita ke orang lain, kedepannya pasti nanti sales kita akan declining. Pasti sales kita kedepannya pasti secara volume dan secara nilai juga pasti akan turun. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Nih kita lakukan adalah kita mesti cari innovation opportunities gitu ya. Apalagi yang mesti kita lakukan? Keluarin model baru. Kita bisa ngelihat misalnya juga repositioning nih. Kita mesti ngelihat misalnya brand kita kayaknya udah dianggap sama orang-orang kok hasil risetnya ngeliat brand kita tua ya. Kita dianggap brand kita nggak kekinian nih. Apa yang mesti dilakukan ya? Oke, misalnya mengubah packaging atau misalnya mengubah cara kita mengubah seragam misalnya atau mengubah logo. Nah, itu juga mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa membuat kesan bahwa brand kita itu tetap mengikuti zaman. Kan kita biasa kalau kita ngomongin soal soal riset dan segala macam selalu coba dikaitin dengan four piece gitu kan, semua pasti tahu four piece ya, ini yang general ya untuk kategori lain. Jadi kalau kita balik ke 4 piece, kita ada produk, ada pricing, ada place dan promotion. Riset tuh buat kapan sih? Kapan sih kita butuh riset buat tahapan marketing yang mana, buat bagian marketing yang mana ya? Jawabannya adalah balik lagi untuk semua. Mereka orang tuh ngegambarin produk kita, model kita kayak gimana sih? Kalau misalnya kita kawin ada FGD atau kita melakukan CLT. CLT itu maksudnya center location test. Jadi kita undang orang ke satu tempat, kemudian kita kasih lihat produknya atau mereka suruh coba produknya. Setelah itu selesai mereka coba, kita langsung tanya pengalamannya seperti apa. Ada yang bentuk yang mereka isi sendiri, ada yang setelah itu kita tanyakan. Kemudian ada tentang studi pricing. Pricing juga bisa distudikan? Betul sekali. Jadi pricing juga bisa distudikan dari mulai seberapa teman-teman suka barang ini dan kira-kira harganya berapa ya, yang cocok berapa ya. Atau kita bisa juga gunain metode yang lebih sophisticated. Misalnya kita pakai price sensitivity meter atau disebut sebagai PSM, atau misalnya kita pakai conjoint analysis. Jadi di conjoint itu kita punya beberapa set atribut. Kemudian itu adalah consideration orang untuk membeli suatu produk gitu. Misalnya, contoh aku balik ke mobil ya. Misalnya orang kalau misalnya beli suatu produk itu ada desain, ada harga, kemudian ada fitur, gitu kan. Kemudian juga ada misalnya full efficiency. Nah, dari situ misalnya kita minta mereka untuk cari kombinasinya dan harganya. Sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya harga yang paling cocok adalah untuk produk yang seperti ini dan fitur seperti ini adalah sekian. Berikutnya adalah place. Nah, place itu terkait dengan distributions. Jadi kita bisa ngelihat paling efektif route-nya untuk bisa kita sampai ke target segmen gimana ya. Kayaknya segmen ini misalnya contoh segmen yang kira-kira bakal suka produk kita nih, misalnya kalau kita ngomong full wheel drive buat mobil gitu, itu kayaknya banyaknya di Kalimantan deh, emang banyak kebutuhannya misalnya untuk pertambangan dan segala macam. Jadi mungkin kita kalau emang mau memasarkan four wheel drive ya mungkin ke sana misalnya. Berikutnya adalah tentang promotions. Nah, promotion ini juga penting banget. Seperti yang tadi dibilang ya, kita juga mesti bisa lihat sebenarnya, kita juga bisa melakukan riset sebelum pre-test dan post-test. Jadi pre-testnya itu adalah mengetahui seberapa orang-orang paham atau enggak, apa yang mesti di-improve, dan juga setelah itu post-testnya adalah orang-orang yang tahu atau orang-orang yang sudah ngelihat, mereka aware atau enggak. Berapa banyak yang aware? Kalau aware mereka pahaminya apa gitu kan ya. Jadi ini kita masuk sebagai impact terhadap promosi itu terhadap consumer purchase journey. Lanjut ke berikutnya. Nah, salah satu
yang mungkin teman-teman sering pernah dengar adalah orang suka sebut STP gitu. Itu adalah segmenting, targeting, positioning. Kalau di kita, di Cadence adalah kita melakukan seperti ini. Pertama adalah segmen kita identify dulu segmennya seperti apa nih. Biasanya kita mulai dengan kualitatif, kemudian kita cari tahu orang itu seperti apa, aspirasinya, needs-nya apa, kemudian behavior-nya seperti apa, kemudian juga persepsinya terhadap brand-brand, termasuk brand kita tuh seperti apa. Kemudian outputnya adalah nanti kita bisa dapat comprehensive understanding tentang beberapa habit dan juga eksplorasi terhadap gimana cara kita bisa mendekati si target segmen ini. Setelah dari dapat segmennya, setelah itu kita akan lakukan quantitative validation di sini di targeting. Jadi di sini kita ngelakuin kuantitatif nih, kita cari segmen-segmennya, misalnya ada 7 segmennya itu yang paling besar kuenya yang mana ya, yang paling cocok dengan produk yang kita punya itu yang mana ya, yang sekarang udah jadi segmen kita yang mana, dan segmen mana yang mau kita hajar lebih lanjut nih gitu ya. Nah itu yang kita sebut sebagai quantitative validation dan market sizing. Nah di sini nanti kita akan ada profilnya dari masing-masing segmennya seperti apa. Nah, selanjutnya positioning nih. Dari hasil-hasil segmenting, targeting, dan positioning, kita udah dapat ya dari targeting, kita udah dapat targetnya yang mana nih. Nah, biasanya kita ada satu di workshop. Di workshop itu nanti kita akan kolaborasi nih semuanya ya, dari sisi marketing, dari sisi produk, dari sisi bisnis, kemudian dari sisi operations, dan juga misalnya dari sisi advertising agency-nya, itu untuk misalnya mendapatkan target yang ini sebaiknya kita kasih produk yang positioning-nya seperti ini supaya nanti kita bisa lebih mendapatkan hati mereka. Communication-nya kayak gimana, kata-kata yang tepat ya, kira-kira idenya apa yang bisa kita lakukan untuk segmen yang seperti ini. Aku lanjut ke tipe research. Nah, jadi tipe research itu bisa macam-macam ya. Jadi yang pertama adalah kalau berdasarkan metodologinya nih. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif nih, mungkin teman-teman yang pernah ada lakuin riset pada dengar kali ya, F2F atau face-to-face interview. Ada CLT tadi, center location test. Ada CATI itu adalah computer assisted telephone interview. Jadi teleponnya pakai kantor gitu ya, jadi kayak telesales, cuman itu buat research. Kemudian juga ada CAPI ya, computer assisted intinya CAPI itu adalah menggunakan tablet atau menggunakan laptop, jadi langsung bisa hasilnya keluar saat itu juga. Jadi kita tidak menggunakan lagi pen and paper. Kemudian ada kualitatif. Di kualitatif itu kita ada FGD atau focus group discussion, ada IDI atau in-depth interview, kemudian ada home visit. Home visit itu kita datang kunjungin ke rumah orangnya. IDI itu adalah kita ngobrol satu sama satu. Kalau FGD itu kita seperti gambar ini, kita ngobrol kurang lebih ada 6 orang dan ada moderator di situ. Atau semi etnografi nih. Jadi kita ngikutin responden kita, kemudian setelah itu kita lihat bagaimana dia menggunakan produk kita observasi, kita amati, setelah itu kita baru tanya-tanya seperti apa. Oke, jadi kalau kuantitatif itu ada tujuannya dalam mengukur, karena namanya mengukur nanti hasilnya semua pasti dalam bentuknya angka. Sementara kualitatif itu adalah exploration, kemudian identify, jadi sifatnya itu lebih ujung-ujungnya itu biasanya bukan angka, tapi sifatnya adalah ujung-ujungnya itu adalah berupa kata-kata gitu ya, berupa interpretasi dari kata-kata atau dari customer voice. Kita ngomong ke dalamnya nih, apa sih isinya? Nah, kalau tadi ya balik lagi ya, kalau kuantitatif itu biasanya sampelnya lebih besar, kalau kualitatif sampelnya lebih sedikit. Dan biasa sampelnya itu udah purposif, kita cari orang yang dia itu artikulatif. Kalau ini biasanya kuesionernya tuh udah terstruktur gitu ya, udah fix. Kalau yang kualitatif biasanya kita ngobrol santai aja nih, gitu ya. Tapi pada prakteknya seperti apa sih? Pada prakteknya sebenarnya the best way adalah biasa di Cadence kita sarankan klien-klien kita untuk menggunakan kombinasi. Jadi mulai dari kuantitatif dulu, lanjutan dan kualitatif, jadi dapat angkanya tuh kita tahu alasannya kenapa ya orang kasih angka ini, alasannya kenapa sih, konteksnya seperti apa ya. Kemudian combination berikutnya adalah kualitatif dulu baru kuantitatif, kita explore dulu, kemudian hasil-hasil dari yang kualitatif itu kita cari angkanya seperti apa, percentage orang yang ngomong seperti ini seberapa banyak ya. Atau kita bisa 3 stage, kita kual dulu untuk explore, kemudian kuan kita quantify, kemudian unique findings dari kuanti kita deep dive lagi di kualitatif berikutnya. Kemudian ada beberapa tipe riset lainnya. Misalnya teman-teman mungkin sudah familiar dengan UI UX. Ini adalah untuk cari tahu bagaimana sih suatu aplikasi di benaknya konsumen. Apakah user friendly, kemudian bagaimana komponen-komponen di dalamnya, step-stepnya mudah atau tidak. Kemudian ada omnibus. Omnibus survei ini adalah, makanya gambarnya bus itu adalah sebenarnya kita menggabungkan banyak klien dengan nilai investasi yang lebih kecil untuk kita lakukan survei bareng-bareng gitu. Jadi
Kemudian ada desk research. Desk research itu kita cari data di internet atau kita cari ke asosiasi dan lain-lain. Kemudian ada syndicated. Nah, syndicated ini jadinya perusahaan risetnya bikin riset duluan, kemudian setelah itu kita jual hasilnya ke klien gitu. Misalnya kita bikin syndicated dalam hal otomotif. Nah, bagaimana perkembangan konsumen saat ini dan segala macam. Kemudian kita jual ke perusahaan otomotif, mereka bayar yang biasa bentuknya buku. Kemudian ada marketing intelligence, itu adalah melihat, mencari tahu misalnya kompetitor lagi ngapain ya, harganya komputer gimana ya. Jadi gimana kita bisa dapetin hal-hal yang sepertinya agak sulit didapatkan kalau kita hanya menggunakan riset biasa. Kemudian untuk berdasarkan needs-nya nih ya, ini aku singkat aja, ada yang namanya ad hoc, ada yang namanya tracking. Tracking itu bisa juga internal data, bisa juga riset ke konsumen. Itu biasanya, ini biasanya tadi balik lagi, relate ke KPI-nya company ya, terkait dengan marketing, communication, atau branding gitu kan. Kemudian juga ini biasanya tadi mempotret current condition-nya seperti apa, supaya nanti kita bisa lihat perusahaan kita bisa sustain atau enggak. Sementara ad hoc itu adalah pada saat ada certain condition kita butuh suatu riset. Contoh, misalnya kita mau bikin produk baru, kita mau bikin communications baru. Juga certain issue in certain area atau certain condition. Misalnya dari tracking kita ngelihat nih, kok ternyata brand awareness kita turun nih di daerah Sumatera, ada apa ya? Jadi kita cari tahu ke sana. Kenapa itu turun? Terus budgetnya gimana ya? Nah, riset itu tergantung objektifnya. Sangat-sangat custom, jadi sebenarnya nggak ada yang ajak ya, tergantung kategorinya nih. Misalnya contoh, kalau misalnya kita ngomongin semua produk mobilnya Astra gitu, itu pasti mungkin sampelnya besar, karena kan ada kebutuhan kita pengen lihat Daihatsu user seperti apa, Toyota user seperti apa, Isuzu user seperti apa, kemudian expected output-nya gitu ya, apa sih sebenarnya pengen dicari UNE aja. Nah, kalau terlalu banyak juga nggak bisa kita tanyakan semua ke konsumen, sehingga kita mesti bagi-bagi panel-panelnya. Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.